Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Raja Dewa Bai Cheng memimpin Tan Yun ke kota Hongmeng, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tuan Dewa Raja, ada apa? Ucap Tan Yun berkata dengan transmisi suara. Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening dan berkata, Yuner, Raja Dewa Mu Feng ini, adalah salah satu dari 10 Raja Dewa di alam Dewa Hongmeng, dan setenar Raja Dewa tertinggi. Bawahannya pemberani dan baik, dalam pertempuran, dan kekuatan mereka, secara keseluruhan lebih baik daripada kita, pasukannya lebih kuat dari keluarga Bai. Prajurit Dewa di pasukan keluargamu, kekuatan tantangan lompatan kataknya sama besarnya dengan milikmu, itu menentang langit. Prajurit Dewi ini, ketika kamu bertemu besok, kamu harus ekstra hati-hati, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, yah, aku ingat, ucap Tan Yun. Tan Yun menjadi penasaran, siapa wanita ini, melompati level untuk menantang kekuatan, itu sangat menantang, ucap Tan Yun. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng membawa Tan Yun sampai malam tiba, sebelum mereka tiba di dasar gunung di pusat kota Dewa Hongmeng, yang langsung dimasukkan ke dalam awan dan dipenuhi dengan esensi ilahi. Melihat gunung suci di depannya, mata Tan Yun menunjukkan kerinduan yang dalam, dan dia segera kehilangan akal. Dalam pikirannya, pemandangan yang dia dan istrinya Sen Subing alami di puncak ini di masa lalu. Yuner, apakah menurutmu keagungan gunung ini di luar imajinasimu? Ucap Raja Bai Cheng memandang ke samping ke arah Tan Yun, tersenyum ramah. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa gunung ini disebut Gunung Ilahi Hongmeng, dan puncaknya adalah titik tertinggi alam Dewa Hongmeng, juga dikenal sebagai puncak alam Dewa Hongmeng. Alam Dewa, rumah besar itu megah, dan dikenal sebagai rumah pertama dari 3 alam Dewa. Rumah besar ini dibangun oleh penguasa tertinggi Hongmeng dan istrinya, Raja Dewa Ruang dan Waktu. Sebelum Tan Yun menyelesaikan kata-katanya, wajah Bai Cheng Shen Wang sangat berubah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi mulut Tan Yun, dan berkata, Yuner, apa yang kamu katakan benar, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menyebut Hongmeng Supreme di kota ilahi Hongmeng, jika tidak, itu akan menyebar ke telinga Tianzun. Ini adalah hukuman mati, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun buru-buru berpura-pura tulus dan takut, dan sering mengangguk. Nyatanya, hati Tan Yun terbakar amarah. Lingxia Tianzun mengkhianati dirinya sendiri, tetapi dia telah tinggal di istana ilahi Hongmeng yang dibangun sendiri. Di antara orang-orang yang mengkhianatiku, yang paling aku benci adalah San Peng, Raja Ilahi tertinggi, Lingxia Tianzun, tunggu aku, ucap Tan Yun. Setelah mengucapkan kata-kata ini, puncak Hongmeng Sensan dari dinasti Dewa Bai Cheng naik ke puncak gunung, dan Tan Yun mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengikuti Raja para Dewa Bai Cheng terbang ke puncak gunung yang diselimuti kabut. Puncak alam Dewa Hongmeng dengan pemandangannya yang menyenangkan dan bunga berwarna-warni begitu akrab di mata Tan Yun. Tan Yun membuang muka, hanya untuk melihat sebuah rumah megah menjulang di kabut yang mengalir perlahan seperti air. Ini adalah kuil yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Suatu hari, saya akan mengambilnya kembali, ucap Tan Yun diam-diam mengambil keputusan. Setelah masuk, jangan melihat-lihat, ucap Bai Cheng. Setelah Dewa Raja Bai Cheng menginstruksikan, dia membawa Tan Yun keluar mansion. Seorang jenderal ilahi yang menjaga mansion membungkuk dan berkata, selamat datang Raja Dewa, ucap jenderal itu. Ya, Lord Bai Cheng bertanya sambil tersenyum, apakah bangsawan lain ada di sini, ucap Bai Cheng. Ya, mereka semua ada di sini, sekarang, giliranmu, Jenderal Dewa dengan hormat berkata, silakan ikut denganku, ucap jenderal itu. Ketika Jenderal Dewa hendak membawa Bai Cheng God King dan Tan Yun ke kuil Hongmeng, sebuah suara tua terdengar di langit, si Yuan Zizun memimpin murid Sueying Tianzun untuk mengemudi, ucap suara itu. Begitu suara itu jatuh, 3 berkas cahaya turun dari langit, dari puncak gunung, berubah menjadi 2 lelaki tua dan seorang gadis berbaju zirah. Salah satu lelaki tua adalah yang tertinggi si Yuan yang terkenal, yaitu Gong Zihan, dan lelaki tua lainnya adalah pelayan tertinggi si Yuan, nama taunya, yaitu Yun He Sangshen. Dan gadis berbaju merah, dengan gigi cerah dan mata cerah, tinggi, mengenakan baju besi, dia heroik dan gagah berani,
menafsirkan apa artinya menjadi wanita yang tidak mengizinkan pria. Raja Bai Cheng buru-buru menoleh ke belakang, membungkuk dan berkata, Junior Bai Cheng, saya telah melihat Lord Siyuan Agung, Lord Yunhe, Lord Sueying Tianzun, ucap Bai Cheng. Tan Yun juga berbalik dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia menyapu Sueying Tianzun, hatinya menegang, apa yang terjadi, mengapa saya merasa bahwa Sueying Tianzun terlihat sedikit mirip dengan saya. Dan juga, terutama mata dan hidungnya, mengapa mereka mirip dengan Ruer, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, jantung Tan Yun berdetak kencang karena dia ingat apa yang dikatakan Suan Yuanru bahwa dia memiliki seorang putri. Mungkinkah dia putriku? Tidak, itu tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana dia bisa mengaku membunuh musuh ayahnya sebagai seorang master? Ada banyak penampilan serupa di dunia, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sayangnya, aku tidak tahu bagaimana keadaan Ruer. Lain kali aku bertemu dengannya, aku berharap untuk menanyakannya secara pribadi siapa nama putrinya, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, Supreme Siyuan melambaikan tangannya, kepada Dewa Raja Bai Cheng, tidak ada upacara, ucap Siyuan Supreme. Terima kasih, Tuan Tertinggi, ucap Bai Cheng. Ketika Dewa Raja Bai Cheng bangun, suara yang menyenangkan datang dari Istana Hongmeng. Tuan Siyuan, mengapa Anda ada di sini, ucap Bai Cheng. Mendengar familiar itu suara, tinju Tan Yun memperlambat grip perlahan. Pemilik suara, berubah menjadi abu, bahkan mengenalinya. Segera, seorang wanita cantik dalam gaun biru dengan sosok cantik, sekitar 20, melangkah keluar dari mansion selangkah demi selangkah. Raja Dewa Bai Cheng segera membungkuk dan berkata, bawahanku Bai Cheng telah melihat Tuan Tianzun, ucap Bai Cheng. Benar, wanita berbaju biru itu adalah Ling Xia Tianzun. Ling Xia Tianzun mengangguk pada Dewa Raja Bai Cheng, dan berkata kepada Jenderal Dewa di sampingnya, kamu bertanggung jawab untuk mengatur kediaman Dewa Raja Bai Cheng, dan Tianzun ini akan datang untuk menerima Dewa Tertinggi Siyuan dan yang lainnya, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah itu Jenderal Dewa menjawab, dia dengan hormat berkata kepada Raja Dewa Bai Cheng, tolong, ucap Jenderal itu. Oke, setelah Raja Dewa Bai Cheng tertawa, dia mengikuti Jenderal Dewa dengan Tan Yun. Setelah memasuki kuil Hongmeng, dia diatur di dalam sebuah aula. Pada saat ini, di luar Istana Ilahi Hongmeng, Sueying Tianzun memandang Ling Xia Tianzun, dan ada niat membunuh di matanya, dan dia kembali normal. Dia bermimpi membunuh Ling Xia Tianzun untuk membalaskan dendam ayah kandungnya. Pada saat ini, Yang Mulia Siyuan tersenyum dan berkata, Ling Xia, dalam beberapa tahun terakhir, perbatasan relatif damai, Dewa Agung ini telah mengetahui bahwa anak-anak Anda akan menjadi upacara ulang tahun yang berumur panjang besok, jadi saya datang untuk memberi selamat, ucap Siyuan Supreme. Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, kehadiran Dewa Tertinggi Siyuan adalah kehormatan Istana Ilahi Hongmeng saya, silakan masuk, ucap Ling Xia Tianzun. Iya, Siyuan Supreme tersenyum ramah, dan memasuki mansion bersama dengan Dewa Tertinggi Yunhe dan Sueying Tianzun. Siyuan Supreme bertanya, apakah Chaos Supreme datang, ucap Siyuan Supremu. Tidak, Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, suamiku berkata, Chaos Supreme Lord punya banyak waktu dan tidak bisa pergi, jadi dia tidak datang, ucap Ling Xia Tianzun. Ling Xia Tianzun berkata pada suaminya, itu adalah Chaos Heavenly Venerate, murid agung dari Chaos Supreme tertua Sun Xuanqi, ucap Ling Xia Tianzun. Nah, Supreme ini tahu, kata Siyuan Supreme. Pada saat ini, Ling Xia Tianzun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan Siyuan Agung, apakah Anda telah menangkap pembunuh kle abadi Siyuan Anda sekarang, ucap Ling Xia Tianzun. Siyuan Supreme marah, itu belum, namun, Yang Agung ini dengan tegas percaya bahwa suatu hari, si pembunuh akan ditangkap, ucap Siyuan Supreme. Yah, generasi muda juga percaya, ucap Ling Xia Tianzun. Setelah Ling Xia Tianzun berkata, dia membawa 3 orang termasuk Siyuan Supreme ke aula VIP yang megah. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Tertinggi, istirahatlah di lantai atas dulu, ketika perjamuan dimulai, junior akan mengundangmu, ucap Liang Xia Tianzun. Oke, kamu bisa pergi dan melakukan halmu sendiri, kamu tidak perlu menghibur Supreme ini, ucap Siyuan Supreme. 2 jam kemudian, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Seorang pelayan wanita melangkah ke aula tempat Bai Cheng dan Tan Yun tinggal, dan memberi hormat, Dewa, perjamuan akan segera dimulai,
Anda harus pergi, ucap pelayan itu. Baiklah, dewa ini akan berlalu sekarang, ucap Bai Cheng. Setelah mengikuti kata-kata dari Raja para Dewa, dia melihat kembali ke Tan Yun dan berkata, jangan berjalan-jalan, istirahat saja di sini, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, Komandan Agung, bawahan ini ingin pergi ke Hongmeng Sencheng Fangshi untuk membeli mata air Tianshan, ucap Tan Yun. Oke, Dewa Raja Bai Cheng membalik tangan kanannya dan menyerahkan sebuah token yang diukir dengan kata-kata, Dewa Raja Bai Cheng, kepada Tan Yun, dan menasihati. Pergilah, jika Anda menghadapi masalah, tunjukkan perintah Anda. Tidak ada yang berani melakukan apapun untukmu. Dan juga, kota ilahi Hongmeng melarang perkelahian pribadi, dan tidak boleh menimbulkan masalah, ucap Bai Cheng. Melihat Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, Raja Dewa Bai Cheng melirik cincin abadi di jari Tan Yun, dan kemudian, membalik cincin itu di tangan kanannya, sebuah cincin dewa kelas atas tingkat 9 muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Tan Yun, ganti cincin abadi di tanganmu. Dan di dalam cincin dewa ini, ada 80 juta batu giok dewa kelas atas, ambil giok ilahi ini dan beli mata air ilahi yang cukup, lalu beli beberapa senjata ilahi. Saya melihat bahwa kapak ilahi dan pedang ilahi yang Anda gunakan dalam pertempuran para dewa perang hanyalah senjata ilahi tingkat rendah tingkat 5. Ikuti pelayan dan pergi, ucap Bai Cheng. Melihat bagian belakang lelaki tua yang menghilang dari pandangan, dan kemudian melihat cincin ilahi di tangannya, Tan Yun merasa hangat di hatinya. Setelah itu, Tan Yun yang mengenakan baju besi perak, melangkah keluar dari aula, mengambil token identitas Dewa Raja Bai Cheng, dan meninggalkan Hongmeng Senfu tanpa hambatan. Pergi ke kota alun-alun Hongmeng, tidak diragukan lagi yang paling makmur dan terbesar pasar persegi di alam Dewa Hongmeng. Selain itu, ini bukan pasar persegi karena ini adalah kota di dalam kota. Setelah memasuki pasar alun-alun yang ramai, suara menyenangkan Sen Subing terdengar di benak Tan Yun, suamiku, pola pasar alun-alun Hongmeng tidak berubah seperti sebelumnya. Satu-satunya yang berubah adalah toko-toko di masa lalu tidak ada lagi di sana, ucap Sen Subing. Segera, suara Sen Subing ada rasa kesedihan yang mendalam. Di masa lalu, setelah kita meninggal, Lingxia Tianzun, seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih, bahkan membanjiri para dewa dan orang-orang di kota ilahi Hongmeng. Suami, kita harus tingkatkan kekuatan kita sesegera mungkin untuk membalas dendam. Aku benar-benar melakukannya setiap hari, aku tidak tahan lagi, ucap Subing. Tan Yun berkata pelan melalui transmisi suara, Subing, orang tidak bisa dibangkitkan dari kematian, jangan terlalu sedih. Saya berjanji tidak akan terlalu jauh dari hari pembalasan, ucap Tan Yun. Kemudian, saat berjalan di pasar, Tan Yun mengobrol dengan Sen Subing tentang apa yang terjadi di pasar Hongmeng di masa lalu. Sambil berjalan, Tan Yun berhenti di sebuah danau di timur laut kota Fang. Tan Yun memandang batu besar hingga 1000 kaki di tepi danau, senyum muncul di wajahnya yang tampan, dan dia berkata, Subing, apakah kamu masih ingat batu ini, ucap Tan Yun. Di dalam menara bintang 9, mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kebahagiaan, tentu saja aku ingat, ini adalah tempat pertama kali kita bertemu, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, dan kemudian kamu mati-matian mengejarku, ucap Subing. Tan Yun tersenyum, saat Tan Yun berbicara dengan Sen Subing melalui transmisi suara. Di sudut jalan di belakangnya, dua gadis cantik berjalan melewati Tan Yun sambil tersenyum dan menghilang ke kerumunan. Jika Tan Yun melihat ke belakang, dia pasti akan mengenali kedua gadis itu. Salah satu gadis dalam gaun hijau adalah Mu Wanxing, cucu dari Raja Dewa Mu Feng, dan gadis lain dalam gaun merah muda, yang sangat cantik, adalah Suan Yuanru. Pada saat ini, Mu Wanxing memegang lengan batu giok Suan Yuanru dan berkata sambil tertawa, Saudari Suan Yuan, dengan kekuatanmu, besok pada upacara ulang tahun, klub akan tak terkalahkan, dan kamu akan mengalahkan para dewa yang dibawa oleh 99 dewa lainnya. Kamu harus memenangkan kemuliaan untuk kakekku, ucap Mu Wanxing. Suan Yuanru tersenyum dan berkata, kamu juga, terlalu memandang tinggi saudaramu, aku tidak memiliki kemampuan itu, ucap Suan Yuanru. Mu Wanxing tidak setuju, Saudari Suan Yuan, kamu terlalu sederhana. Kamu adalah nomor 1 dari 40 miliar tentara keluarga Mu kami, ucap Mu Wanxing. Suan Yuanru tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Mu Wanxing sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Suan Yuan, putra tertua Raja Dewa Yuan, anggun dan prajurit nomor 1 di pasukan Yuan.
Dan ayahnya Yu Wenjin, seperti kakekku, adalah salah satu dari 10 raja para dewa, dan memiliki status tinggi di alam Dewa Hongmeng. Dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, dan dia sering pergi keluar wilayah untuk mengunjungimu di pasukan keluargamu kami. Apakah kamu benar-benar tidak tergoda, ucap Mu Wangqing. Xuan Yuanrou sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi kerinduan melintas di matanya yang indah, dan dia kembali normal, saudariku yang baik, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan saudara perempuanmu, ucap Xuan Yuanrou. Saudari Xuan Yuan, tidakkah kamu menganggapku sebagai saudari perempuan yang baik, ucap Mu Wanxing bergumam dengan mulut ceri kecil. Tentu saja tidak, Xuan Yuanru tersenyum. Kamu adalah saudara perempuanku di hatiku, ucap Xuan Yuanrou. Jika itu masalahnya, katakan padaku, mengapa kamu menolak Yuan Su, tanya Mu Wanxing. Setelah mendengar ini, Xuan Yuanru terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia membuka giginya dengan ringan, dan nadanya menunjukkan nada masam, saudari perempuanmu pernah sangat mencintai seorang pria. Dan masalah antara saudari perempuanmu dan dia ditangani dengan sangat buruk, jadi saudara perempuan ini tidak mau membicarakan hubungan, ucap Xuan Yuanrou. Oh, begitu? Mu Wanxing berkata dengan rasa ingin tahu, saudari Xuan Yuan, saya sangat ingin tahu, pria macam apa yang tidak bisa Anda lepaskan, ucap Mu Wanxing. Xuan Yuanrou jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata dengan lembut. Dia adalah seorang pria yang berdiri di atas tanah. Ketika saya dalam bahaya, dia akan menyelamatkan saya tanpa ragu-ragu dan terlepas dari keselamatannya sendiri. Pada malam pernikahan saya dengan dia, beberapa kebenaran yang belum terpecahkan terjadi, dan dia lari dari pernikahan. Setelah itu, kami bertemu dan menjadi musuh, dia secara pribadi, pada titik ini, Xuan Yuanrou mengubah nada suaranya dan berkata, dia melewatkan pedang dan menusuk hatiku, ucap Xuan Yuanrou. Saat dia berbicara, samar-samar terlihat bahwa cahaya bulan meluncur ke bawah wajah Xuan Yuanrou yang menakjubkan. Maaf, saudari, karena membuatmu membicarakan hal yang menyedihkan. Mu Wanxing berkata dengan nada meminta maaf, saudari Xuan Yuan, kamu tidak boleh menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Malam itu indah, dan kota ilahi Hongmeng adalah paling makmur di alam dewa Hongmeng. Ayo belanja lagi, kita akan kembali ke kuil Hongmeng untuk beristirahat setelah selesai berbelanja. Besok, kakakku akan menemuimu, bagaimana cara mengalahkan lawan lain. Ucap Mu Wanqing. Ya, Xuan Yuanrou sedikit mengangguk, berkata, sambil berjalan-jalan, katakan padaku lawan mana yang lebih kuat. Ucap Xuan Yuanrou. Hihi bagus, ucap Mu Wanxing tertawa sambil berjalan-jalan dengan Xuan Yuanrou, dan menjelaskan, jika kamu ingin aku mengatakannya, di 99 lainnya di antara prajurit magis yang dibawa oleh Raja Dewa, tentu saja 9 Raja Dewa lainnya yang setenar kakekku adalah yang paling kuat, cucu atau cucu perempuan mereka, selain prajurit magis dari 9 Raja Dewa lainnya, ada juga beberapa keturunan bangsawan yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Oh ya, saya mendengar bahwa menantu kedua Raja Dewa tertinggi, Zhan Zhusheng, juga akan berpartisipasi dalam permainan setelah pernikahannya besok. Dan Gongsun Yan, tuan muda dari keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng, juga akan berpartisipasi. Ini orang dan saudara perempuannya Gongsun Sanshan sama-sama berbakat, ucap Mu Wanqing. Jika Tan Yun mendengarnya, dia pasti akan memikirkannya. Gongsun Sanshan adalah wanita tertua dari keluarga Gongsun yang mengejarnya dan ingin membunuhnya dari kota Qingyang Fang. Tidak ada ragu bahwa upacara ulang tahun ini adalah pertemuan musuh bagi Tan Yun. Sementara Mu Wanxing dan Xuan Yuanru sedang mengobrol, Tan Yun meninggalkan tepi danau dan datang ke toko bernama Wan Bao Gathering. Setelah memasuki toko, Tan Yun menghabiskan 26 juta untuk membeli pedang dengan atribut angin dan guntur, dan palu dengan atribut angin dan guntur. Alasan mengapa Tan Yun membeli palu secara alami karena dia harus melakukan apa yang Ling Xia Tianzun suka dalam permainan besok dan memenangkan hati Ling Xia Tianzun. Karena Ling Xia Tianzun suka teknik memalu di antara semua teknik yang telah disebarkan ke semua dewa dan prajurit dengan atribut angin dan guntur. Semua prajurit Ilaho mengira itu adalah berbagai latihan dengan atribut berbeda yang dibuat oleh Ling Xia Tianzun, tetapi sebenarnya, itu dibuat oleh Tan Yun di masa lalu. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Tan Yun bagaimana melakukan latihan ini. Setelah membeli artefak, Tan Yun mulai membeli Tianshen Kuan di toko obat mujarab. Tidak sampai larut malam, Tan Yun menghabiskan banyak batu giok ilahi, dan baru pada saat itulah dia membeli puluhan ribu mata air ilahi. Hari-hari saat Shen Kuan ini,
cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk memurnikan dan memasuki Dewa Suci. Tan Yun berjalan keluar dari Fangxi dengan puas dan hendak pergi ke Istana Ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, suara dingin yang agak familiar datang dari belakangnya. Berhenti untuk nona ini, ucap suara itu. Hah? Tan Yun mengerutkan kening dan menoleh perlahan. Sementara itu, Tan Yun melihat seorang wanita dalam gaun biru, sekitar 23 atau 4, dengan sosok ramping, melotot ke depan dan ke belakang, menatap Tan Yun. Di sebelah wanita berbaju biru, ada juga dewi muda kelas 8 yang tinggi. Haha, siapa itu? Ternyata Nona Gongsun, ucap Tan Yun main-main. Pencuri? Itu benar-benar kamu, ucap Gongsun Sanshan memancarkan napas Dewa Suci kelas 9 dan memelototi Tan Yun. Ketika kamu membunuh orangku di kota King Yang Fang, jika bukan karena Raja Dewa memberimu perahu dewa, kalau tidak, Nona ini akan bisa menyusulmu. Jing Yun, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Nona ini kepadamu ketika kamu melarikan diri, ucap Gongsun Sanshan. Tan Yun tersenyum percaya diri, ingat, tentu saja, di kota King Yang Fang. Aku membunuh bawahanmu Wang Xi. Oh ya, seharusnya Wang Xi, lelaki tua yang jahat itu adalah kekasih lamamu, kan? Hehehe, kamu mengatakan bahwa setelah kamu menangkapku, kamu akan merobek mulutku, lalu mengupas kulitku, sehingga aku tidak bisa bertahan hidup, ucap Tan Yun. Dasar bajingan, ingatlah ucap Gongsun Sanshan mengepalkan tangannya erat-erat, niat membunuh yang menakjubkan. Hahaha, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan token God King Bai Cheng, dan berkata sambil tertawa kecil, apa yang bajingan, buka mata anjingmu untuk melihat dengan jelas. Aku mengikuti Lord Bai Cheng God King dan datang untuk berpartisipasi ke upacara ulang tahun besok. Kamu berani membunuhku di kota ilahi Hongmeng ini. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati, ucap Tan Yun. Ketika Gongsun Sanshan ingin mengatakan sesuatu, Gongsun Yan di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak, kamu tidak harus berbicara dengan bajingan kecil ini. Besok saja, kakak dan aku juga akan berpartisipasi dalam permainan di upacara ulang tahun. Pada saat itu, selama aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya, ucap Gongsun Yan. Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, dan menganggukkan kepalanya. Jing Yun, dengar, aku ingat kamu, Gongsun Yan berkata dengan suara yang dalam. Kamu lebih baik berharap kamu tidak bertemu denganku besok, jika tidak, kamu pasti akan mati. Dan juga, semua keturunan bangsawan lainnya adalah temanku, bahkan jika kamu tidak bertemu denganku besok, kamu akan dibunuh oleh orang lain, ucap Gongsun Yan lewat transmisi suara. Setelah transmisi suara, Gongsun Yan menarik Gongsun Sanshan dan berkata, Kakak, ayo pergi ke anak-anak bangsawan lainnya, dan ngomong-ngomong, jika mereka bertemu Jing Yun dalam permainan besok, biarkan mereka membunuh Jing Yun untuk melampiaskan amarahmu, ucap Gongsun Yan. Baiklah, ucap Gongsun Sanshan menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dengan ganas, dan kemudian pergi dengan Gongsun Yan. Melihat ke belakang kedua kakak beradik itu pergi, wajah Tan Yun berubah muram, dan dia berbisik, besok siapapun yang ingin membunuhku harus mati, ucap Tan Yun. Wosh! Dia berubah menjadi sinar perak, melesat ke langit, dan terbang menuju puncak gunung ilahi Hongmeng 90 juta mil jauhnya. Sesaat kemudian, di kota Hongmeng Fang, restoran paling mewah, ada ratusan pria dan wanita yang duduk di ruang pribadi di lantai paling atas. Para pria berpakaian bagus dan anggun, dan para wanita cantik dan tampan. Orang-orang ini semua adalah anak-anak bangsawan agung dari alam Dewa Hongmeng. Tentu saja, ada beberapa yang tidak datang ke pesta, seperti tuan ketiga dari dewa tertinggi Raja Zanfu, tuan muda saat ini, yaitu Zan Zusheng. Pada saat ini, tuan muda tertua dari rumah Raja Kota, yaitu Ma Lin, mengangkat gelas, memandang Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan yang baru saja memasuki ruangan yang elegan, dan berpura-pura tidak senang, kalian berdua, kamu terlambat. 3 cangkir anggur, ucap Ma Lin. Anak-anak bangsawan lainnya setuju, meminta saudara kandung dihukum untuk minum. Gongsun Sanshan mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangan batu gioknya sedikit. Ma Lin, jangan membuat masalah. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu, ucap Gongsun Sanshan. Setelah semua orang diam, Ma Lin mengerutkan kening. Nona Gongsun, ada apa, ucap Ma Lin. Saya baru saja bertemu dengan Jing Yun, pembunuh yang membunuh saudara kedua Anda di kota King Yang Fang, ucap Gongsun Sanshan.
Begitu Gongsun Sanshan selesai berbicara, Ma Lin sangat marah sehingga dia menghancurkan gelas anggur dan menghancurkannya. Sialan. Jika bukan karena Raja Dewa Mu Feng pergi ke rumah Ma untuk mencegah ayahku menyerang Jing Yun, jika tidak, aku akan memburu dan membunuh Jing Yun, bajingan ini, ucap Ma Lin. Ketika Ma Lin memikirkan kematian saudara keduanya, dia terbakar amarah, fitur wajah terdistorsi dan mengerikan seperti hantu. Cahaya dingin melintas di mata Gongsun Sanshan. Ma Lin, aku bisa mengerti perasaanmu, aku ingin membunuhnya sama sepertimu. Tapi ini di kota ilahi Hongmeng, dan kita tidak bisa melakukannya, ucap Gongsun Sanshan. Ma Lin bertanya, bagaimana anak ini datang ke kota ilahi Hongmeng, ucap Ma Lin. Gongsun Sanshan berkata, dilihat dari baju besi yang dia kenakan, dia adalah prajurit ilahi bintang 3 di pasukan keluarga Bai, dan dia secara pribadi mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam permainan besok pada upacara ulang tahun, ucap Gongsun Sanshan. Dia hanya dewa surgawi kelas 3, dan mau berpartisipasi dalam permainan, ucap Ma Lin bertanya. Gongsun Sanshan berkata, saya tidak tahu apakah dia akan berpartisipasi, maksud saya akan berdiskusi dengan Anda, jika dia berpartisipasi besok, saya harap Anda akan membunuhnya ketika Anda bertemu dengannya, ucap Gongsun Sanshan. Ma Lin berkata dengan sungguh-sungguh, ini suatu keharusan, ucap Ma Lin. Setelah dia selesai berbicara, Ma Lin mengambil segelas anggur lagi, memandang semua orang dan berkata, semuanya, saudara laki-lakiku yang kedua dibunuh oleh Jing Yun, dan aku harap besok, jika kamu bertemu Jing Yun, kamu harus membunuhnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendam Raja Dewa Mu Feng setelah kematian Jing Yun, kamu juga tahu bahwa ketika permainan dimainkan, pedang tidak memiliki mata, dan hidup dan mati adalah normal. Setelah ini selesai, saya, Ma Lin, pasti akan berterima kasih, saya akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat, ucap Ma Lin. Ma Lin tiba-tiba menuangkan roh ke mulutnya. Anak-anak bangsawan lainnya mengangkat gelas mereka satu demi satu dan berkata, Saudara Ma, sama-sama, kami akan membantumu dengan tugas kecil ini, ucap anak-anak bangsawan. Semua orang cocok, tetapi pada saat ini, Tan Yun yang terbang menuju Gunung Suci Hongmeng, tidak menyadari bahwa hampir semua anak bangsawan yang berpartisipasi dalam permainan telah mengincarnya. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun mendarat di puncak Gunung Suci Hongmeng di langit. Setelah menunjukkan tanda Dewa Raja Bai Cheng, dia memasuki istana Dewa Hongmeng dengan lancar. Kemudian dia kembali ke aula VIP dan menemukan bahwa Raja Dewa Bai Cheng masih di sana tidak kembali ke pesta makan malam. Setelah Tan Yun memasuki sebuah kamar di lantai 2, dia berbaring di sofa, diam-diam memikirkan apa yang mungkin terjadi padanya besok. Tidak lama kemudian, Suan Yuanru dan Mu Wanxing juga kembali ke istana Hongmeng, melewati aula utama di mana Tan Yun berada, dia memasuki aula VIP di sebelah Tan Yun. 1 jam kemudian, Gongsun Sanshan, Gongsun Yan dan anak-anak bangsawan lainnya kembali ke Istana Ilahi Hongmeng bersama dan kembali ke aula VIP masing-masing. Pada saat ini, kepala Ma Mansion di kota Dewa Awan mengambang. Ma Boxiang kembali ke aula VIP dalam suasana hati yang baik. Dia memandang Ma Lin dan berkata sambil tersenyum, Liner, satu-satunya putra yang tersisa sebagai ayah, besok kamu harus tampil baik. Hari ini, Tuan Tianzun mengulangi di pesta makan malam bahwa dalam pertandingan besok, anak-anak bangsawan dan tentara ajaib yang dibawa oleh 100 Raja Dewa, siapapun memenangkan permainan dapat mengucapkan permintaan, dan juga orang dewasa, akan ada hadiah lain. Pada saat itu, pemenang juga akan menerima tantangan sepasang putra dan putri Lord Tianzun, dan ketika menantang, tidak perlu mempertahankan kekuatan, selama dia bisa mengalahkan Tuan Muda dan Putri Istana Ilahi Hongmeng, Tuan Tianzun akan menerimanya sebagai murid bernama, hahaha, seorang murid bernama itu hebat sekali. Itu sebuah kehormatan, jadi Liner, kamu harus tampil baik. Selama kamu bisa memenangkan kejuaraan, maka kamu bisa melamar dan menindaklanjuti, dan membunuh Jing Yun untuk membalaskan dendam saudara keduamu, dengan menjadi murid Lord Tianzun. Maka Anda akan berada di jalur cepat, dan tidak ada yang akan berani meremehkan kita di masa depan, ucap Ma Bosang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.